Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kita akan belajar hari ini tentang operasi hitung campuran bilangan bulat. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kalian selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke. Jika sebelumnya kita sudah mempelajari tentang operasi hitung bilangan bulat, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, maka sekarang kita pelajari operasi hitung campuran. Berarti antara penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian kita campur dalam satu soal. Bagaimana cara pengerjaannya? Simak konsep berikut. Kita buat tangga sekarang. Ini sebuah tangga yang menunjukkan operasi hitung mana yang paling utama harus kita kerjakan terlebih dahulu. Yang paling tinggi atau yang nanti perlu kita kerjakan terlebih dahulu adalah apabila ada tanda kurung. Ya, ada dalam operasi hitung biasanya ada yang di dalam kurung, itulah yang harus didahulukan. Kemudian yang kedua, apabila ada operasi hitung perkalian atau pembagian. Yang ketiga, apabila ada penjumlahan dan pengurangan. Ini gambarkan ini logikanya sebagai tingkatan. Apabila ada operasi hitung yang di dalam kurung, maka itu wajib dikerjakan terlebih dahulu. Perkalian dan pembagian itu yang kedua. Kemudian yang terakhir adalah positif dan negatif. Pak, bagaimana kalau sama perkalian sama pembagian? Kerjakan dulu yang paling depan atau yang paling utama. Pak, bagaimana kalau ada perkalian dan pengurangan? Yang mana dulu kita kerjakan? Ya tetap kita dahulukan yang perkalian, walaupun perkalian itu di belakang bukan di depan. Ya, ingat tangga ini. Kalau kalian agak sulit mengingatnya, kita buat saja singkatannya ya, yaitu tarung kiri kaba taku. Apa maksudnya? Berarti kerjakan dulu yang tanda kurung ya, atau kerjakan dulu yang paling kiri kalau ada di antara kedua operasi hitung yang sama tingkatannya. Kemudian kabataku kali bagi tambah kurang. Nah, berarti ini urutannya ya. Tarung kiri kaba taku, tanda kurung paling kiri, kemudian kali bagi tambah kurang. Pahami konsepnya? Sekarang kita ke contoh soal yang pertama. Negatif 18 ditambah negatif 42 dibagi 15. Coba pahami dulu soal berikut. Ini ada operasi hitung penjumlahan dan pembagian. Ingat tadi, apa? Tarung kiri kabataku, tanda kurung atau yang paling kiri, kali bagi, dan tambah kurang. Sekarang sini kita pelajari. Kita pahami dulu sekarang. Ini ada tanda kurung. Pak, yang dimaksud tanda kurung yang mana? Yang mana tanda kurung, Pak? Apakah ini negatif 42? Bukan. Tanda kurung itu maksudnya adalah operasi hitung antara dua bilangan yang dikurungkan. Contohnya mana? Negatif 18 ditambah negatif 42. Ini ada tanda kurung. Berarti yang ini dulu kita kerjakan. Oke, masih ingat? Bagaimana Pak caranya? Ini kita leburkan dulu. Masih ingat? Positif bertemu dengan negatif. Berarti bilangannya diapakan? Dikurang. Kita tulis. Pembagian atau dibagi 15 ini kita abaikan dulu ya. Negatif 18 dikurang 42. Sekarang kita mulai pisahkan sebelum operasi itu. Oke. Tandanya negatif. Tandanya negatif. 18 tandanya negatif, 42 tandanya negatif. Ini bilangan negatif. Negatif ketemu negatif, nanti operasi hitungnya jadi di apa? Ditambah. Karena sama-sama negatif. Masih ingat saat tambah kur, sama ditambah, beda dikurang. Hasilnya berapa? 18 tambah 42, 8 tambah 2, 0, simpan 1, 1 tambah 1, 2, tambah 4, 6.
Hasilnya, kita lihat hasilnya. 18 dan 42, lebih besar yang mana? 42. Tandanya apa, nak? Bilangan negatif. Berarti hasilnya negatif 60. Tinggal kita bagi 15. Nah, kalau sudah seperti ini, tidak perlu lagi kita pisahkan. Langsung saja 60 bilangan negatif. Dibagi 15. 15 ini bilangan apa? Positif. Negatif dibagi dengan bilangan positif. Beda. Berarti nanti hasil akhirnya adalah bilangan negatif. 60 dibagi 15. 60 bagi 15. 15 kali berapa yang hasilnya 60? Berarti 4. 4 kali 15, 60, selesai. Hasilnya berarti negatif 4. Selanjutnya kita ke contoh nomor 2. 38 ditambah negatif 72 dikali 3. Coba kita ingat lagi tadi. Tarung kiri kabataku. Apa, nak? Tanda kurung terlebih dahulu atau yang paling kiri kali bagi tambah kurang. Nah, ini ada penjumlahan dan perkalian. Yang mana tadi tingkatannya yang paling tinggi antara penjumlahan dan perkalian? Yang perkalian terlebih dahulu. Berarti yang kita kerjakan dahulu adalah perkalian. Oke, kita buat tanda kurung seperti ini untuk memudahkan kalian. Ya, ini 38 kita tulis dulu hasilnya berapa, nanti tinggal kita tambah 38. Langsung, berarti ini tandanya apa, nak? Negatif. 72 itu bilangan negatif, 3 itu bilangan positif. Negatif dikali bilangan positif, berarti nanti hasilnya akan menjadi bilangan negatif karena berbeda. Kita hitung 72 kalikan 3. 3 kali 2, 6. 3 kali 7, 21. Berarti hasilnya negatif 216. Baru sudah sampai sini, tinggal kita hitung. Kita leburkan positif dengan negatif. Berarti menjadi diapakan, nak? Dikurang. Positif negatif tandanya beda, kita kurang. 38 dikurang 216. Baru ini kita pisahkan. 38 tandanya apa? Positif. Negatif 216 berarti tandanya negatif. Nanti operasi hitungnya jadi diapakan? Positif dengan negatif dikurang. Berarti 216 dikurang 38. 216 kurangi 38. 6 tidak bisa pinjam 1, habis tinggal 0. 16 kurangi 8, 8. 0 kurang 3, kita pinjam 1, berkurang tinggal 1. 10 kurang 3, 7. Sisa 1. Berarti 178. Jangan langsung simpulkan ini hasilnya. Ini belum hasilnya. Kita pastikan dulu. Antara 38 dengan 216, mana bilangan yang lebih besar? 216. Apa dia tandanya? Negatif. Berarti hasil akhirnya adalah negatif 178. Kita ke contoh terakhir, yaitu contoh yang ketiga. Perhatikan. Negatif 125 dibagi 5 dikurang 90 dikali negatif 2. Kita tentukan dulu yang mana harus kita kerjakan. Ini pembagian, ini pengurangan, ini perkalian. Oke, berarti mana yang terlebih dahulu? Pembagian dan perkalian. Lalu yang mana, Pak? Kan sama. Nah, tadi yang paling kiri. Berarti ini dulu kita kerjakan. Setelah ini yang mana, Pak? Barulah perkalian. Dan terakhir nanti hasilnya pembagian dikurangi hasil dari perkalian ini. Oke? Kita mulai. Sekarang ini dulu. Negatif 125 tandanya negatif. 5 tandanya positif. Negatif dibagi positif berarti nanti hasilnya menjadi bilangan negatif. 125 dibagi 5. 125 dibagi 5. 5 kali berapa yang hasilnya mendekati 12? 5 kali 2, 2 kali 5, 10. Turunin, kita kurangi 2, 5. Berarti 5 kali berapa yang hasilnya 25? 5. 5 kali 5, 25. Selesai. Berarti hasilnya negatif 25.
dikurang. Nah ini 90 tandanya positif. Negatif 2 tandanya negatif. Berarti positif dikali negatif. Hasilnya nanti menjadi bilangan negatif. 90 dikali 2. 9 dikali 2 saja. Berapa 9 dikali 2? 18. Tambahkan nolnya. Berarti negatif 180. Kalau sudah seperti ini, kita kerjakan dengan cara penjumlahan atau pengurangan operasi hitung. Masih ingat? Ini harus kita leburkan dulu ya. Negatif kali negatif berarti menjadi positif. Kenapa? Tandanya sama. Berarti harus ditambah. Kita tulis ulang. Negatif 25 ditambah 180. Baru kita pisahkan sebelum operasi hitungnya. Sini. Negatif 25 tandanya negatif. 180 tandanya positif. Negatif dikali positif, berarti operasi hitungnya kita apakan nanti? Kita kurangi. Yang mana kita kurangi? 180 kita kurang 25. 180 kurangi 25. Pinjam 1, 10 kurang 5, ini berkurang tinggal 7. 5, 7 kurang 2, 5, turun 1. Berarti hasilnya 155. Lalu tentukan apakah dia bilangan positif atau negatif. Dari mana Pak? Tandanya lihat, 25 dengan 180. Yang mana bilangan yang paling besar? 180. Tandanya apa? Positif. Berarti selesai. Hasilnya adalah positif 155. Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.